Assalamualaikum, lanjut lagi di video pembelajaran yang ketiga dengan pokok bahasan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang ketiga ini adalah yang pertama, kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kedua, implementasi hak asasi manusia. Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama dulu, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama kita lihat ada dua faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Faktor yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Misalnya, sikap egois, sikap tidak toleransi, tidak tenggang rasa, dan lain sebagainya. Terus faktor yang kedua, faktor eksternal. Itu faktor dari luar diri pelaku pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, penyalahgunaan teknologi, penyalahgunaan kekuasaan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita sering mendengar ada pernyataan di publik, dikit-dikit katanya melanggar HAM, dikit-dikit bawa-bawa hak asasi manusia. Emang gimana sih caranya mengadilinya? Oke, sekarang akan kita bahas. Nah, kita lihat dulu apa itu pelanggaran HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pelanggaran HAM itu adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik yang disengaja maupun tidak, atau bisa juga kelalaian yang melawan hukum atau mengurangi atau mencabut hak asasi manusia. Nah, sekarang kita lihat antara HAM dan hukum itu selalu berdampingan. HAM dan hukum, kalau kita lihat dimensinya, HAM itu lebih luas daripada hukum. Apa contohnya? Misalnya undang-undang tentang pertanahan. Nah, kalau di Indonesia, undang-undang tentang pertanahan itu hanya berlaku di negara Indonesia saja. Tapi kalau kita sudah keluar negeri, misalnya kita ke Malaysia, undang-undang pertanahan di Indonesia tidak akan berlaku lagi. Nah, tidak demikian dengan HAM. HAM itu akan berlaku dimanapun kita berada. Jadi, dimanapun kita berada, HAM setiap orang wajib diperlakukan sama. Karena dimensi HAM ada di dalam konstitusi, maka sangat terkait erat dengan masalah diskriminasi, masalah keadilan, persamaan derajat, dan masalah kepastian hukum. Maka kalau kita di luar sana sering bicara masalah Anda melanggar HAM, maka pada dasarnya kita sedang mengimplementasikan bahwa hak asasi manusia saya itu ada di dalam konstitusi. Oleh karena itu, wajib setiap orang untuk menghormati, melindungi, sampai pada memajukan hak asasi manusia itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut yang kedua, implementasi penegakan hak asasi manusia.
Pelanggaran hak asasi manusia Ibu bagi dua. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia berat. Jadi cuma dua ya anak-anak. Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia berat. Sekarang kita lihat yang pertama. Nah, penjelasan yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Pelaku pelanggaran hak asasi manusia akan diadili di peradilan umum. Contohnya, misalnya pencurian. Nah, pencurian diadili di peradilan umum. Terus kita lanjut. Hak asasi manusia tadi kalian sudah tahu bahwa pasti ada di dalam konstitusi. Maka sejogjanya atau seharusnya setiap undang-undang juga sedang mengimplementasikan bagaimana hak setiap orang dipenuhi melalui undang-undang. Setiap undang-undang itu adalah perwujudan amanat dari konstitusi. Maka sudah seharusnya undang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Sekarang kita lihat yang nomor 2, pelanggaran hak asasi manusia berat, di mana ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, itu undang-undang yang mengatur khusus mengadili pelanggaran hak asasi manusia berat. Hak asasi manusia berat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa itu genosida? Apa itu kejahatan terhadap manusia? Nah, kejahatan genosida sering dikaitkan dengan kejahatan terhadap manusia. Tetapi apabila dilihat secara mendalam, kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan, di mana kejahatan genosida tertuju pada kelompok-kelompok seperti bangsa, ras, etnis, ataupun agama. Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya ditujukan terhadap penduduk atau rakyat sipil. Oke, sekarang tadi kita sudah bahas pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia berat. Sekarang kita harus tahu, kita harus bisa membedakan yang mana itu pelanggaran HAM, yang mana itu pelanggaran HAM berat. Nah, sekarang untuk mengetahui perbedaan kedua macam pelanggaran HAM tersebut, kita lihat ada beberapa syarat pelanggaran hak asasi manusia berat. Yang pertama, biasanya bersifat sistematis. Yang kedua, bersifat meluas. Yang ketiga, biasanya ada perintah. Yang keempat, ada senjata. Dan yang kelima, biasanya ada komandonya. Jadi, biasanya orang perseorangan kecil kemungkinan melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat. Jadi, penyelidikan pada pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan oleh Komnas HAM. Tidak ada campur tangan sama sekali dari pihak kepolisian. Dan Komnas HAM hanya memberikan rambu-rambu, kemudian dikirimkan kepada Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung yang memiliki wewenang penyelidikan sekaligus penuntutan. Nah, kasus pelanggaran HAM memang agak susah. HAM berat ini agak susah terselesaikan, apalagi yang terjadi pada masa lalu.
HAM berat yang terjadi pada masa lalu adalah pelanggaran yang terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Itu ya Nak yang dimaksud dengan pelanggaran HAM pada masa lalu. Bukannya tidak ada iktikat serius pada pemerintah, tapi karena untuk mengadili pelanggaran HAM berat perlu barang bukti. Karena pelanggaran HAM termasuk pidana, maka yang dicari adalah kebenaran material atau harus adanya barang bukti. Nah, sekarang kita simpulkan. Yang pertama, pelanggaran HAM terbagi dua, pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia berat. Dua, penyelidikan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh pihak kepolisian, sedangkan pelanggaran hak asasi manusia berat oleh Komnas HAM. Terus selanjutnya, pada HAM berat ada satu lembaga PBB, ICC, International Criminal Court. Oleh sebab itu, seseorang paling takut sekali dituduh melakukan pelanggaran HAM berat. Mengapa demikian? Karena apabila ICC menganggap bahwa pengadilannya dilakukan di dalam negeri tidak adanya keseriusan, maka apabila pelaku pelanggaran HAM ke luar negeri, misalnya mau ke Amerika, mau ke Eropa, bisa-bisa pelaku pelanggaran HAM berat akan dicekal, akan diadili lagi oleh ICC, International Criminal Court. Demikianlah anak-anak pokok bahasan pelajaran kita pada hari ini. Insya Allah untuk yang selanjutnya kita udah masuk